Fuck a ginger cool. Halo kalian semua yang nggak mau subscribe tapi suka nonton video terbaru dari DC Indonesia. Selamat datang kembali di channel ini, tempat kita ngebahas semua hal keren dari DC Universe. Nah, di video kali ini kita bakal kupas tuntas Peacemaker season yang kedua, episode yang keempat. Mulai dari momen kelam di akhir episode, rahasia kekuatan baru Red Sandwheel, sampai asal-usul Quantum Unfolding Chamber. Kalau kalian belum nonton Peacemaker season kedua, episode keempat, lebih baik pause dulu lah video ini, nonton episodenya di HBO Max, lalu balik lagi ke sini, kan gitu. Karena kita bakal bongkar detail-detail penting dalam episode ini. Walaupun sebenarnya semua adegan juga penting ya kan, tapi yang kita bahas yang paling pentingnya saja, karena bisa bikin pengalaman nonton kalian jadi berbeda. Episode keempat dari Peacemaker season kedua berakhir dengan momen yang kelam yang bisa membuat sang pahlawan terjebak oleh seseorang yang dia cintai. Karena serial Peacemaker yang masuk dalam jajaran DCU dikenal dengan adegan aksi penuh ledakan, darah, dan kekerasan. Namun karya James Gunn ini juga penuh dengan sisi emosional sehingga menghasilkan campuran yang rumit. Season kedua lebih menekankan pengembangan karakter Christopher Smith yang diperankan oleh John Cena bersama para tokoh DC lainnya yang ada di sekitarnya. Seperti yang terjadi di episode ketiga, poin pentingnya menyoroti kisah multiverse dan kembalinya Rick Flag Jr. yang pernah muncul di DCEU. Harley, those last three aren't things. Baik lewat kilas balik maupun versi dari semesta lain, serta kedekatan Peacemaker dengan Emilia Harcourt dari dimensi yang berbeda, yang dimana akhir dari episode ketiga menghadirkan keputusan besar bagi Christopher Smith. Sebelum dia bisa bersama Harcourt dari semesta lain, Christopher pun harus berani menata hidupnya sendiri. Harcourt di dunia itu pernah terluka oleh Peacemaker versinya, jadi Chris ingin melakukannya dengan benar. Namun langkah ini justru membawa masalah besar yang berujung di akhir episode keempat. Nah, disinilah kita membahas penjelasan Peacemaker season kedua episode yang keempat. Apakah Emilia Harcourt akan menangkap Peacemaker? Ya, di episode ketiga menunjukkan Peacemaker dan Emilia Harcourt dari semesta lain cocok untuk menjalin hubungan dan mereka pun sepertinya serasi. Tapi sayangnya si Christopher Smith masih mencintai Harcourt dari versi dunia aslinya. Karena itulah di saat dia kembali ke dimensi asalnya pada episode yang keempat, Chris memilih bicara lagi dengan Harcourt. Tapi sayangnya pilihan ini bisa jadi yang paling buruk. Karena sebelumnya si Rick Flag dan Harcourt hampir menjalin hubungan sebelum Peacemaker membunuhnya pada peristiwa di Corto Maltese. Season kedua juga menegaskan dilema Harcourt yang menjaga jarak dari Christopher karena dari masalah tersebut. Nah, di episode keempat, Rick Flag Senior yang diperankan oleh Frank Grillo memanfaatkan kelemahan si Harcourt untuk berbalik melawan Peacemaker. Sejak episode pertama, kita juga mengetahui Harcourt digambarkan kehilangan arah dan sering memicu keributan karena sulit mendapat pekerjaan. Nah, di saat itulah Rick Flag Senior memberitahu kalau Amanda Waller telah membuatnya masuk daftar hitam. Hal itulah yang membuat luka lamanya pun menjadi terbuka. Flag pun menawarkan jalan untuk mengembalikan hidupnya jika dia mau menjebak Christopher Smith, dan kemungkinan besar dia menerima tawaran itu. Apalagi di akhir episode keempat, si Harcourt ini ternyata kita sudah mengetahui dia menyiapkan perangkap untuk menangkap Peacemaker bersama tim Argus yang dipimpin oleh Rick Flag Senior. Meski masih ada kemungkinan dia itu mengurungkan niat keterkaitan perasaannya pada Christopher dengan kematian Flag, serta peluang memperbaiki hidupnya, membuat pilihan itu terasa masuk akal untuk dijalani. Adegan yang menampilkan kekuatan supranatural Red Sandwheel dan hubungannya dengan The Red. Saat pertama kali muncul di DCU, karakter Red Sandwheel yang diperankan oleh Michael Rooker hanya dikenalkan sebagai pemburu elang terbaik di dunia. Tidak banyak informasi tentang dirinya selain dia terlihat kurang cerdas dan sangat menyukai berburu elang. Dalam episode keempat ini, dia hampir berhasil menembak Adri sebelum John Economos pun menghentikannya, walaupun dia mengaku itu hanya kecelakaan. Hey, goodbye, demonic.
Namun di Peacemaker season kedua, di episode yang keempat, memberi petunjuk kalau Red Sandwell ini punya masa depan yang lebih besar. Karena menjelang di akhir episode yang keempat, sosok dia ini melakukan sesuatu yang mengejutkan. Dia menari dengan keadaan yang hampir telanjang dan melakukan sebuah ritual di depan api unggun. Dengan darah yang ada di dahinya, dia menggambar elang dan terjadilah sebuah keajaiban. Ritualnya itu membuatnya bisa terbang di dalam pikirannya untuk melacak keberadaan Idri. Pada akhirnya dia pun menemukan burung itu di sebuah kabin tempat Peacemaker dan sahabatnya berada di sana. Dari sinilah serial ini mengungkapkan kalau Red Sandwell bukan sekedar pemburu elang biasa, melainkan memiliki akses pada kekuatan supranatural. Sejauh ini batas kemampuan sihirnya belum dijelaskan sepenuhnya, tetapi jelas ada lebih banyak yang bisa digali dari karakter ini di DCU ke depannya. Teori juga mengatakan kalau Red Sandwell memiliki kemampuan The Red. Terlebih lagi namanya juga Red. Dia memiliki kemampuan kekuatan kosmik. Kalau di komik, kekuatan itu dipakai oleh Animal Man dan Beast Boy. The Red ini menghubungkan semua kehidupan hewan dan organisme di alam semesta. Untuk pembahasan Easter egg selengkapnya akan dibahas pada video yang terpisah. Sering aja lah kalian cek video terbaru DC Indonesia. Oke, alright. Penjelasan bagaimana peristiwa yang sebenarnya patah punggung Rick Flag Senior di DC Universe. Saat berbicara dengan Emilia Harcourt di rumahnya, Rick Flag Senior menyebutkan kalau dia pernah patah punggung dalam sebuah misi yang dipimpin oleh Amanda Waller. Heard you were injured a while back. Yeah, I broke my back. Nah, bagi para penggemar DC yang hanya menonton Peacemaker ataupun penampilan Flag sebelumnya di film Superman, pernyataan itu mungkin sangat membingungkan. Alasannya, peristiwa tersebut terjadi di serial animasi Creature Commandos. Dalam cerita itu, Flag sedang mencari petunjuk di sebuah rumah dan terpaksa bertarung melawan salah satu musuh Batman, yaitu Clayface. Karakter ini memang disiapkan menjadi penting di DCU, apalagi DC sudah mengumumkan film solo Clayface yang dijadwalkan rilis tahun 2026 sebelum Batman versi DCU tampil berdana di live action. Saat pertarungan tersebut, si Flag ini dibantu oleh Frankenstein yang akhirnya berhasil mengalahkan Clayface. Nah, si monster DC itu memberi kejutan listrik pada Clayface sehingga tubuhnya menjadi hancur dan tidak bisa membentuk ulang lagi. Namun sebelum kalah, si Clayface ini sempat melukai Flag dengan sangat parah. Ya, dia mengangkat tubuh Flag di atas kepala lalu membantingkannya ke lutut, persis seperti yang Ben lakukan kepada Batman, baik yang ada di komik maupun adaptasi live action yang lainnya. Oh, your buddy. I'm sorry that I caused you. Itulah momen yang menyebabkan Rick Flag Senior mengalami patah punggung di DCU. Asal-usul Quantum Unfolding Chamber milik Peacemaker akhirnya terungkap. Ini dia. Akhirnya serial Peacemaker mengungkapkan asal-usul perangkat penting yang menjadi inti cerita multiverse-nya. Ayah Peacemaker, Augie Smith alias White Dragon, sejak awal memang tidak terlihat cukup cerdas untuk menciptakan Quantum Unfolding Chamber, alat yang bisa membuka pintu ke dimensi lain. Di awal episode terungkap kalau Augie sebenarnya membunuh seorang alien dan pencuri perangkat yang digunakan makhluk itu untuk membuka portal. Dari situlah Quantum Unfolding Chamber jatuh ke tangannya. Chris pun kemudian menjelaskan kalau pintu tersebut bisa dipindahkan ke lokasi lain dan dia sudah melakukannya 2 kali sebelumnya. Hal inilah yang menunjukkan arah cerita yang makin lebih dalam, mengeksplorasi perjalanan antar dimensi. Yang masih menjadi pertanyaannya adalah apakah Peacemaker bisa kembali ke semesta lain atau justru tertangkap saat bertemu lagi dengan Harcourt. Itu dia pembahasan kita tentang Peacemaker season kedua episode keempat. Banyak kejutan yang bikin penasaran gimana nasib Chris ke depan, terutama dengan Harcourt dan misteri multiverse yang semakin rumit. Jangan lupa ya, minggu depan Shut the fuck up, all of you! Hey, I didn't say anything. Now you did, didn't you?